Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 11 Mei 2025, pekan keempat Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto dan Irene Santi. Mazmur dilantunkan oleh Emerenciana Adistana dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup dan iman kepada kami. Pada hari ini kami datang untuk membuka hati agar sabdamu sungguh-sungguh berakar dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus, agar kami mampu mengenali dan menjawab panggilan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 14, ayat 43 sampai dengan 52. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari kitab Wahyu bab 7 ayat 9 dan ayat 14b sampai dengan 17. Kemudian aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 10, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi,
Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Hari Minggu Paskah keempat hari ini oleh gereja dirayakan sebagai Minggu Gembala yang baik, sekaligus juga sebagai Hari Minggu Panggilan. Kata panggilan sendiri memang sangat besar maknanya bagi kita. Kita langsung teringat pada panggilan untuk menjadi imam, suster, bruder, atau biarawan-biarawati. Padahal sebenarnya setiap dari kita, umat awam, juga dipanggil olehnya, yang tak kalah pentingnya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Saya sedari dulu mengira bahwa panggilan Tuhan itu semacam momen spektakuler, momen yang luar biasa, seperti Rasul Paulus yang dipanggil langsung oleh Yesus dan sampai jatuh tersungkur karena cahaya dari surga. Tetapi dalam hidup saya, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada cahaya dari langit, tidak ada suara menggelegar. Yang ada justru istri saya yang dengan sabar menuntun, dan saudara-saudara saya yang mungkin tanpa mereka sadari telah menjadi alat Tuhan bagi saya. Panggilan itu datang perlahan-lahan dan dalam diam. Pada awalnya saya bahkan tidak menyadari kalau saya juga dipanggil. Saya kira cuma kebetulan diminta bantu-bantu di gereja, dilibatkan dalam tim perlengkapan, menjadi penerima tamu, kadang juga bantu angkut-angkut barang dapur bersama istri. Pokoknya serabutan deh. Tapi Tuhan tidak berhenti di sana. Lambat laun saya diarahkan ke ruang yang lain. Bukan lagi sekedar pelayanan, tetapi menjadi penyampai sabda. Saya tak tahu sejak kapan, tahu-tahu saya sudah berada di depan mikrofon menyampaikan renungan. Mungkin ini yang dimaksud Yesus dalam Injil hari ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Yohanes 10 ayat 27. Kalau saya diminta untuk menyimpulkan, maka saya akan bilang begini. Panggilan itu bukan soal posisi atau jabatan, tetapi soal kesiapan hati untuk mengikuti suara gembala. Seperti Rasul Paulus, ia menjawab panggilan Tuhan dengan terus mewartakan Injil. Bahkan ketika ditolak dan diusir, ia tetap setia pada panggilannya. Karena ia tahu ini bagian dari panggilan mulia yang tidak ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Allah sendiri. Dan saya pun semakin yakin setiap orang menerima panggilannya masing-masing. Kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dari satu tubuh dalam Kristus. Ada yang jadi imam, ada yang jadi pengusaha, menjadi guru, menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Dan ada yang jadi pelayan altar. Ada juga yang seperti saya dipanggil untuk melayani lewat teknologi, lewat renungan, lewat kata-kata, dan lewat kesaksian hidup. Panggilan itu bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan menghendakinya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 3 dan 5. Seperti digambarkan dalam Wahyu 7,
Orang-orang yang setia pada panggilannya akan berdiri di hadapan tahta Anak Domba, mengenakan pakaian putih dan membawa daun palma, karena mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih dalam darah Anak Domba. Artinya, mereka sudah menempuh jalan panggilan itu dengan pengorbanan, dengan kesetiaan, dan dengan iman. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, panggilan itu nyata. Ia bisa datang dari hal yang paling sederhana dalam hidup kita. Bisa jadi panggilan itu datang mengetuk lewat seseorang yang kita cintai, lewat komunitas kita, atau bahkan lewat kesulitan yang sedang kita alami. Kita hanya perlu membuka hati. Saya sendiri akhirnya bisa bersyukur karena saya telah mendengar suaranya dan berusaha mengikutinya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan dengan sukacita. Layanilah Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Semoga kita semua dengan sukacita menjawab panggilan Tuhan sampai akhir. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas sabda yang telah kami dengarkan hari ini. Teguhkanlah kami agar setia pada panggilan yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran-Mu di tengah dunia. Biarlah hidup kami menjadi ladang tempat Engkau berkarya, dan setiap langkah kami menjadi jawaban atas cinta-Mu. Kami berdoa dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.